Salam Unity University, bersatu dalam perbedaan. Alasan umat Kristen kemungkinan besar dukung Prabowo menjadi capres tahun 2024, ya. Ya, tentu saja apa yang menjadi pendapat kali ini semata-mata hanya mewakili apa yang menjadi pendapat pribadi saya, tidak mewakili pendapat ya atau aspirasi umat Kristen pada umumnya. Jadi kalau pada akhirnya teman-teman tidak setuju dengan apa yang saya kemukakan pada kesempatan ini, saya sangat mengerti karena hal ini saya sampaikan atas dasar argumentasi saya pribadi. Nah, kita kembali ke topik, apa alasan ya kemungkinan besar umat Kristen mendukung Prabowo di tahun 2024? Mayoritas umat Kristen akan mendukung Prabowo jika Prabowo yang pertama berhasil berduet dengan Puan Maharani. Nah, kenapa duet antara Prabowo dan Puan Maharani bisa membuat umat Kristen pada umumnya mendukung Prabowo? Alasannya adalah karena PDIP selama ini dianggap berani ya. Lewat kepemimpinan Presiden Joko Widodo dianggap berani menumpas atau tegas terhadap ormas-ormas yang intoleran. Nah, alasan orang Kristen atau umat Kristen pada umumnya mendukung Prabowo adalah kalau seandainya Prabowo bisa ya berlawanan dengan Anies Baswedan. Dalam hal ini katakanlah capres nomor urut 1 katakanlah Prabowo dan nomor urut 2-nya Anies, atau Anies sebagai wakil dari lawannya Prabowo, besar kemungkinan mayoriti ya umat Kristen akan memilih Prabowo. Karena banyak juga ya yang memang boleh dibilang dalam tanda kutip masih belum move on atas kasus apa yang menimpa Ahok di Pilgub DKI Jakarta, karena memang Pilgub itu diklaim banyak pihak, banyak unsur quote unquote yang merugikan Ahok ya, karena dipolitisasi segala macam argumentasi Ahok, sehingga sampai saat ini banyak yang berargumentasi bahwa Anies Baswedan menang di ya Pilgub DKI atas dasar politisasi ayat dan mayat. Oleh sebab itu, saya pikir kalau misalnya pilihannya adalah Prabowo atau Anies, kemungkinan besar mayoritas umat Kristen akan memilih Prabowo dan bukan Anies Baswedan. Ormas ya yang sering mengkafirkan atau sering mempropaganda ya isu agama dan sebagainya, kemungkinan besar ya hal itu membuat umat Kristen pada umumnya memilih Prabowo untuk melawan Anies. Nah, alasan yang berikutnya kenapa pada akhirnya umat Kristen menurut saya mendukung Prabowo ya, Prabowo kemungkinan besar ketika dia jadi wakil presiden ataupun presiden, kemungkinan besar dia akan menjaga keutuhan NKRI ya, baik dalam hal propaganda agama. Karena saya yakin dan percaya kemungkinan besar Prabowo tidak akan mau ditunggangi supaya isu perpecahan atau propaganda soal keyakinan akan terus digaungkan di Indonesia. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Prabowo sesungguhnya mempunyai keluarga besar yang namanya Kristen. Sehingga kemungkinan besar ketika Prabowo menjadi presiden, saya meyakini bahwa Prabowo tidak akan melakukan suatu tindakan atau keputusan yang merugikan ya agama keluarga besarnya. Ya, saya yakin dan percaya Prabowo akan memutuskan segala sesuatunya berdasarkan apa yang menjadi kesatuan ya, untuk tetap menyatukan NKRI walaupun ya di dalamnya banyak perbedaan. Saya yakin dan percaya Prabowo kemungkinan besar mengayomi ya segala jenis agama yang diakui di Indonesia ya, tanpa harus mendiskriminasi salah satu keyakinan. Nah, itu keyakinan saya, karena tidak mungkinlah seorang anak ya
ingin menjerumuskan atau mencelakai keyakinan dari orang tuanya sendiri. Saya pikir dia akan ingin menyejukkan baik yang mayoritas ataupun yang minoritas. Saya yakin Prabowo akan melakukan itu sehingga NKRI tetap menjadi harga mati. Nah, itu yang menjadi analisis saya berkaitan dengan kemungkinan besar umat Kristen akan memilih Prabowo ya di periode 2024 sebagai capres ya, bila Prabowo berkoalisi dengan PDIP atau bila Prabowo head to head ya, atau melawan Anies Baswedan, baik Anies Baswedan sebagai capres atau sebagai wapres. Kemungkinan besar menurut analisa saya umat Kristen akan cenderung ke Prabowo. Nah, sekian analisis saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya kebenarannya sangat subjektif, tergantung bagaimana teman-teman menyikapinya. Tetap teman-teman lewat pikiran, imajinasi, dan logika berpikir teman-teman lah yang membuat argumentasi saya ini menjadi benar atau sekedar hoax belaka. Ya, baik, kurang lebih itu. Baiklah hukum ditegakkan sampai langit akan runtuh. Saya Kepala Suku.